Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasana, biasa dipanggil Nur, dan NIM saya 22123164. Saya dari semester 7E akan menjelaskan pada mata kuliah filsafat dengan judul atau dengan tema tujuan pendidikan Islam. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Yang pertama itu ada pendidikan adalah pilar peradaban. Yang kedua ada pendidikan Islam, berbeda dengan pendidikan umum karena berfokus pada pembentukan karakter, moral, dan spiritual. Tujuannya ada menciptakan manusia seutuhnya yang mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama bisa kalian lihat potensi dasar manusia dibekali 3 potensi. Ada jasad, ada ruh atau jiwa dalam tubuh kita, dan akal pikiran. Yang kedua, ketiga potensi ini adalah kesatuan yang utuh dan hanya dapat berkembang melalui pendidikan. Yang ketiga, ada pendidikan adalah proses transformasi ilmu dan nilai Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, terlepas dari itu semua, di dalam Al-Quran manusia dari kehadirannya telah dibekali 3 potensi dasar selain jasad, ruh, dan tubuh, yaitu pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan juga perasaan. 3 potensi dasar ini adalah alat untuk menerima informasi dari luar dirinya melalui pengendaraan bahasa dan tulisan. Proses pengendaraan ini dibagi manusia sejak Nabi Adam alaihissalam di alam surga untuk menerima pengetahuan dari Tuhan, dan inilah disebut pendidikan. Nabi Adam alaihissalam menerima ilmu dari Tuhan, menunjukkan bahwa proses dan sejarah pendidikan sudah dimulai sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. 3 potensi dasar manusia sebagaimana saya sebutkan tadi selamanya tidak akan berkembang tanpa melalui pendidikan. Demikian hal manusia tidak akan mengetahui tugas dan fungsinya sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dengan pendidikan itu, manusia terus mengalami perubahan-perubahan untuk menjawab bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna dan sekaligus akan mengetahui fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hakikat ini sesungguhnya melekat pada diri pendidik sebagai pelaksana dari pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Dan selanjutnya kita sudah memasuki tujuan pendidikan Islam menurut konsep klasik. Nah, yang kalian lihat ini
pertama itu ada Al-Abrashi. Al-Abrashi menjelaskan bahwa tujuan utama adalah membentuk akhlak mulia. Selanjutnya, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha untuk profesional. Al-Jamali mengenalkan posisi manusia di antara makhluk lainnya, mengenal tanggung jawab sosial dan alam semesta. Lalu, seperti apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurutnya adalah identik dengan tujuan Islam itu tersendiri. Pandangan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di antara para ahli. Mereka yang kontra berpandangan berangkat dari paradigma filsafat ilmu, yakni kerangka dasar ilmu harus berawal dari pengalaman empiris, bukan dari wahyu yang kebenarannya sudah mutlak dan sulit dibuktikan dengan secara empiris karena bukan kajian ilmuwan. Padahal Islam seperti itu menurut pendapat H.A.R. Gibbs sebagaimana dikutip Jalaluddin, Islam bukan ajaran agama semata dan Islam hanya sistem nilai teologi semata, melainkan Islam juga suatu sistem peradaban yang lengkap. Artinya, Islam itu adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tujuan pendidikan Islam tidak sekedar aspek duniawi atau konkret, tetapi juga aspek ukhrawi atau abstrak dan fungsional. Maka dalam kajian ini penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam yang masing-masing saling berkaitan dan fungsional. Nah, selanjutnya teman-teman sudah tahu belum apa aja sih tujuan umum pendidikan Islam? Pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrashi mengkelompokkan tujuan umum pendidikan Islam itu menjadi 5 bagian. Apa aja sih? Yang pertama ada membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia sebagaimana misi dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Selanjutnya ada menumbuhkan
ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji. Selanjutnya ada mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Nah, selanjutnya ada ini nih, ada Al-Jamali merumuskan tujuan umum pendidikan Islam dari Al-Quran ke dalam 4 bagian. Ada yang mau tahu? Nah, kita dengarkan. Yang pertama, mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta bertanggung jawab dalam hidup ini. Dan yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik sebagaimana makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga ada memperkenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya, memberikan pemahaman akan penciptaannya serta bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan alam tersebut. Nah, yang terakhir ini ada memperkenalkan kepada peserta didik tentang keberadaan alam maya atau gaib. Tujuan umum ini meliputi pengertian, pemahaman, penghayatan, keterampilan berbuat. Karena itu ada tujuan umum untuk tingkat sekolah permulaan, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan perguruan tinggi. Dan ada juga untuk sekolah umum, sekolah kejuruan, lembaga-lembaga pendidikan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke relevansi dengan era kontemporer. Yang tadi sudah dijelaskan ada poin-poinnya. Pendidikan Islam bersifat holistik, tidak memisahkan hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Yang kedua, ada bertujuan menyadarkan manusia akan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di muka bumi. Nah, yang ketiga, menghasilkan individu yang mampu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Nah, konsep utama pendidikan Islam berasal dari pemahaman mengenai hakikat penciptaan manusia. Sejak awal kehadirannya, manusia telah diberikan 3 potensi. Selain tubuh, jiwa, yaitu kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berpikir. Ketiga potensi ini berperan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari luar melalui indera. Seperti kalian ini sedang mendengar aku menjelaskan ke kalian dan mata kalian melihat aku menjelaskan PPT ini dan materi yang aku sampaikan. Kalian secara tidak langsung kalian sedang menggunakan indera pendengaran, indera penglihatan untuk belajar. Ini termasuk juga proses pendidikan loh. Selanjutnya, proses penginderaan ini yang merupakan bagian dari pembelajaran. Dimulai ketika Nabi Adam alaihissalam menerima ilmu dari Tuhan di surga. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan telah dimulai sejak peradaban manusia pertama. Tanpa adanya pendidikan, 3 potensi dasar ini tidak akan berkembang dan manusia tidak akan menyadari tugas dan fungsinya loh sebagai makhluk ciptaan. Dengan cara ini, pendidikan berfungsi sebagai media bagi manusia untuk menyadari posisinya sebagai khalifah di dunia.
Nah, selanjutnya ada keterkaitan konsep pendidikan Islam dengan zaman kontemporer. Tujuan pendidikan Islam memiliki karakter yang unik dan sesuai dengan pendidikan umum. Karena sifatnya yang menyeluruh, pendidikan Islam memandang bahwa keterkaitan antara manusia, Tuhan, dan alam sama tidak dapat dipisahkan loh. Dalam zaman modern, ketika manusia seringkali terfokus dengan hal-hal duniawi, pendidikan Islam hadir untuk menyadarkan siswa mengenai diri mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan sebagai entitas yang hidup di jagat raya ini. Sebagai hasil tujuan pendidikan, Islam adalah membimbing peserta didik agar menyadari tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai individu sosial melalui bimbingan untuk menjadi individu yang baik dan benar. Pendidikan Islam mempersiapkan mereka dalam menjalankan perannya sebagai khalifatul fi al-ardi atau perwakilan alam di bumi. Ini adalah manifestasi dari sukses pendidikan dalam mengembangkan aspek jasmani, rohani, dan intelektual secara harmonis, sehingga menghasilkan individu berkualitas untuk melaksanakan perannya sebagai khalifah. Nah, kita sudah memasuki kesimpulan nih. Pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu teman-teman semuanya, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Yang kedua, tujuannya adalah menciptakan manusia seutuhnya yang mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya mengarahkan individu untuk menjadi manusia baik dan benar sebagai pewujudan khalifatul fil ardi.